Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Alangkah baik saya mulai saja dari ayat yang pertama pasal 126 kitab Mazmur ini. Saya akan bacakan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ayat ini berbicara tentang pemulihan. Dan ketika Allah melihat bahwa alam semesta ini harus dipulihkan, karena alam semesta ini telah berdosa kepada Sang Pencipta itu. Jadi sebenarnya dosa pertama bukan dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi dilakukan oleh alam semesta ini di bawah pengaruh Lucifer. Pada satu waktu dalam ruang dan waktu ciptaan. Jadi bukan di dalam ruang dan waktu Tuhan atau Allah. Karena Allah itu lepas dari ruang dan waktu. Ciptaannya lah yang memiliki ruang dan waktu. Di sana iblis itu, saudaraku yang kekasih, memberontak kepada Allah. Beberapa bagian dari para malaikat dipengaruhi olehnya memberontak kepada dia, dan Allah itu sebenarnya ingin memulihkan keadaan itu dalam sebuah konsep original yang ada di pikiran Allah menurut kata Rasul Paulus dalam kitab Ibrani dan dalam kitab Roma. Sebuah pemikiran yang original kepada Allah. Jadi bukan karena permainan ruang dan waktu. Bukan timbul di saat-saat tertentu dalam pikiran Allah. Karena Allah itu di luar ruang dan waktu, maka Paulus menyatakan bahwa Allah telah memikirkan pemulihan itu sebelum manusia itu ada. Adorak seojak dope tanon, dangadong dope tanon. Apalagi si Adam udah ngadong dope. Dia sudah memikirkan pemulihan itu. Kenapa bisa? Karena Allah itu tidak dibingkai oleh ruang dan waktu. Dia ada di dalam setiap kejadian itu. Dia ada di dalam setiap event yang terjadi secara detail di dalam alam semesta ini. Pemulihan datang dari orang yang mampu, orang yang dapat, orang yang mempunyai otoritas. Karena pemulihan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak datang dari pesakitan. Tuhan memberikan sebuah kuasa dalam kehidupan kita untuk memulihkan diri kita. Kalau sudah perhatikan kami bertiga ini, kami adalah trio COVID-19. X19 ya. Bapak Pendeta Silalahi, J Silalahi, Bapak Pendeta Makmur Silalahi. Mereka ini sudah lebih senior dari saya dalam pengalaman COVID. Kebetulan nanti. Bapak ini pak tahu mana jati. Apostol Paulus madok tahu kamu mana jati. Bapak ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya
Di dalam tubuh kita Tuhan memberikan sebuah sistem pemulihan. Ada sebuah apa yang disebut sebagai institusi imunitas. Kemampuan bertahan dari serangan-serangan yang merasuk kepada sistem metabolisme kita atau tubuh kita. Dan kemudian kemampuan memulihkan. To re-energize. Kekuatan kembali kepada tubuh itu. Supaya dia kembali kepada originalitas. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakannya segambar sepeta dengan dia. Nah, saya tidak lihat dalam Alkitab bahwa Allah menciptakan malaikat. Walaupun dia adalah makhluk supranatural sepeta dan segambar dengan Allah. Ada beberapa makhluk surgawi yang dicatat dalam Alkitab yang disebutkan dalam perjanjian lama pun dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Roma dan kitab Korintus. Dan juga dalam kitab Efesus. Pun mereka tidak pernah diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah. Tapi manusia itu diciptakan oleh Allah sepeta dan segambar. Dalam bahasa lain, kalau saya tidak salah dalam kitab Kejadian 3 ayat 26, disebutkan supaya mereka itu menjadi sama seperti salah satu dari antara kita. Sebuah keadaan yang membuat manusia itu spesial. Membuat dia istimewa. Tetapi sayang, manusia ini berdosa. Kemuliaan Tuhan itu diangkat dari dia. Kemuliaan Tuhan itu dijejaskan dari dia. Dan saudara tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Dan dia mengasihi kita lebih daripada segala-galanya. Dan dia tidak mengasihi saudara karena saudara berdosa. Karena Adam jatuh kepada dosa itu. Tapi Allah itu adalah kasih. Sebuah keabsolutan. Keabsolutan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Paulus mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Seperti dengan Allah itu kekal, maka Allah itu juga kasih, menunjukkan karakteristik atau barangkali moralitas daripada Allah itu. Dia selalu memiliki kasih. Dia tidak sanggup melihat manusia itu petanya diobrak-abrik oleh dosa itu. Dia tidak sanggup melihat manusia itu gambar Tuhan itu dicoret-moret oleh dosa itu. Dia ingin memiliki hakikat seperti Adam sebelum berdosa. Dan ini hanya dimungkinkan oleh Adam yang kedua. Paulus mengatakan dalam kitab Roma bahwa Adam yang pertama itu menyebabkan masuknya maut ke dalam bumi ini, tetapi Adam yang kedua menyebabkan masuknya hidup ke dalam dunia ini. Namanya ada sistem pemulihan. Jadi engkau tidak bisa memulihkan dirimu sendiri kecuali Allah yang memulihkan engkau kepada mana engkau berdosa. Pemulihan itu datang daripada Dia. Dia berikan sebuah keadaan yang luar biasa kepada manusia itu. Artinya, saudaraku yang kekasih, pernahkah saudara ribut kalau banyak semut yang mati? Cacing yang mati. Berapa miliarkah binatang yang sudah mati di dalam dunia ini? Pernahkah saudara mengambil pusing kepada mereka itu? Bukankah Allah sebenarnya bisa melakukan hal yang sama? Dia ciptakan manusia yang baru lagi. Biarkan saja Adam dengan seluruh keturunannya itu mati. Apa peduli Allah tentang orang-orang ini yang sudah memberontak, yang tidak tahu diri ini? Tapi saya berkata kepada saudara, Allah itu adalah kasih. Dia tidak boleh
melarikan diri dari hakikat ini. Dia tidak boleh menyembunyikan diri dari hakikat ini. Dia pulihkan saya. Dia memberikan kepada kita sistem pemulihan. Yaitu pertama iman. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada yang diutusnya yaitu Yesus Kristus, maka itulah pemulihan itu. Itulah hidup itu. Namana daho debata nasasadai jalana sitok. Doho Yesus Kristus na sinurum. Ido hanguluan naruri saleleng-leleng na. Haleluya. Jadi ada sistem. Jadi bukan agama, bukan institusi, tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada sistem yang diberikan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah dalam rangka pemulihan itu. Supaya setiap orang dapat mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kualitatif, bukan yang kuantitatif. Kebahagiaan yang kualitatif, saudaraku, yang suatu kualitas surgawi yang bisa diberikan kepada engkau. Jadi kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang muncul kepada kita dengan wah, ya, dengan sesuatu yang sangat mewah dan lain sebagainya. Dalam hidup kami bersama dengan istri saya, pada waktu kami masih bersama-sama selama 42 tahun, kemana saja kami pergi, saya selalu ingin memberikan kesenangan kepada hati dia dengan usaha saya. Mulai kami dari miskin sekali, sampai Tuhan mulai membuka berkat-berkat yang cukup untuk kami. Kami tidak katakan kami berkelimpahan sehingga kami tidak harus melakukan apapun. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami kecukupan supaya kami melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang memberikan segala-galanya kepada anaknya sehingga dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tetapi Bapak yang bijak adalah memberikan kecukupan kepada anaknya supaya dia dapat melakukan sesuatu. Itulah yang terjadi oleh Tuhan kepada kami. Tidak ada restoran bintang 5 di mana kami pergi, Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Eropa, kemana saja kami pergi, yang tidak kami jalani, saudara. Dan itu adalah kebahagiaan saya untuk memberikan dia sesuatu, apapun yang bisa membahagiakan dia. Dia sangat suka menghitung uang salam saya. Ini salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dia akan tutup itu pintu yang pertama dan tutup pintu yang kedua. Sehingga kalau ada yang mengetok pintu yang pertama, dia tidak dengar sama sekali. Jadi dia tidak berdosa kalau tidak membuka pintu karena dia tidak dengar. Dia asik menghitung uang salam saya. Itu kebahagiaannya. Jadi saya selalu mengambil bagian besar-besarnya saja, yang lainnya dia biarkan dia yang hitung. Jadi suka dia berkata, song bina belga, nong buati hodo katanya. Tapi itu salah satu kebahagiaan yang saya berikan. Tetapi satu kali saudaraku dia minta makan bakso kepada saya. Saya bilang ayo kita makan bakso. Dan dia tunjuk suatu tempat kaki 5. Saya bilang ngapain di kaki 5 ini? Wah ini enak baksonya. Lah kan masih banyak bakso-bakso lain. Ya, enggak ini paling enak ini. Waktu saya masih SMA dulu, saya suka makan bakso di sini. Lalu pergilah kami ke sana dan dia makan dengan lahap sekali dan semua cabai yang ada di meja itu dihabiskannya dan ingus dan keringat begitu mengalir. Dan saya melihat muka dia bahagia, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Nah, tidak diperlukan restoran bintang 5 untuk membuat engkau bahagia. Ada saja sesuatu yang kau lakukan. Seperti saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kue tart saudara ini. Barangkali ini kue tart ulang tahun yang terkecil yang pernah saya. Ya maksud saya ulang tahun gereja karena sederhananya ya. Ya, makanya cepat habis saudaraku. Biasa ulang tahun orang masih sisa banyak. Ya. Tapi mana peduli kita karena kita bahagia.
Karena kita sudah menjelang usia 25 tahun. Haleluya. Haleluya. Itulah kebahagiaan kita hari ini. Saya sangat bahagia. Ya. Saya sangat bahagia hari ini karena pendeta Silalahi masih ingat utangnya 10 juta kepada saya, saudaraku, 25 tahun yang lalu, ya, untuk beli tanah ini. Ya, mereka punya iman tapi saya yang punya uang. Bayangkan itu. Saya harus bayar tanah tapi mereka yang beriman, mereka punya sejarah untuk baik. Saya beli ribuan kursi dari Batam, saya beli itu. Dan pendeta Silalahi bilang, pijam pamu juga kursi ini. Dipinjamlah kursi saya dan tidak pernah dikembalikan. Itulah yang saudara duduki itu sekarang. Jadi bukan hasil panitia itu. Ya. Setelah dipinjam tidak dikembalikan. Datang anak murid dia, lebih pintar dari dia. Namanya pendeta siapa namanya itu? Demanurung, ya. Pendeta Gapensi. Dia buka pelayanan di mana-mana. Terus dia bilang, Pak, pinjam jo 100 kursi munai. Bapak nomor paulakon, ay gudang go mobil. Sampai sekarang nggak dikembalikannya. Masa saya tuntut ke kuburan, dia sudah mati. Begitulah keadaan kita, saudaraku, yang itu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan orang lain. Saya melihat kebahagiaan di mata saudara. Saya melihat kebahagiaan di hati saudara. Karena Tuhan pemimpin gereja ini sangat luar biasa. Dari sebuah gereja yang sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa. Gereja yang gamang, gereja yang menggapai-gapai, gereja yang sesak napas. Tapi Tuhan buka jalan. Engkau tidak akan pernah tahu seberapa besarkah Tuhan masih menyiapkan sesuatu kepada gereja ini untuk bisa dilakukan dan dikerjakan. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman ini mengatakan keadaan kita seperti orang bermimpi. Sesuatu yang tidak pernah engkau harapkan itu terjadi dalam hidup. Saudara pernah bermimpi toh? Saudaraku, saya pernah bermimpi dapat uang miliaran rupiah. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tahu saya sadar bahwa itu mimpi. Saya ingin mengulanginya. Saya pikir seri kedua akan muncul mimpi saya. Ya, tetapi yang datang adalah saya dikejar-kejar anjing. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mimpi adalah sebuah virtual dari kehidupan kita. Karena bawah sadar kita itu ditekan oleh hidup kita dan data yang ada di dalam hidup kita. Semua data yang ada itu campur baur, saling mengambil tempat yang baik. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak ada realita daripada mimpi ini. Tetapi pemazmur ini mengatakan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita itu ibarat mimpi. Kita pikir saudaraku bahwa itu tidak asli. Kita cubit kulit kita untuk menyatakan apakah aku bermimpi di siang hari bolong. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mereka sadar bahwa mereka betul-betul tertolong. Betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Pada waktu itu katanya dalam ayat 2, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Sebuah manifestasi hidup yang real. Kalau saudara tertawa, saudaraku, berarti ada sukacita di dalam hati. Ada sorak-sorai, berarti ada paham kemenangan di dalam kehidupan saudara. Karena orang-orang yang stres tidak akan pernah melakukan itu. Orang-orang yang gila hanya melakukannya didasarkan kepada mimpi imajinasinya. Tetapi orang-orang percaya, Tuhan tolong bagaikan mimpi, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari keempat saya di dalam rumah sakit, selama 12 hari lebih saya di rumah sakit. Hari keempat saya tahu bahwa saya sudah akan pulang dengan negatif. Ya. Hari kelima saya dites, saya negatif. Hari keenam, hari kelima itu juga waktu saya dites masuk seseorang bersama dengan saya di tempat itu. Awalnya saya ditaruh di tempat yang lain, tetapi oksigen tidak ada. Satu hari saya tidak mendapat oksigen. Jadi hari kedua saya dipindahkan,
Hari ketiga di sana, hari keempat saya merasa senang dengan sendiri saja. Hari kelima datanglah ini. Masih muda sekali. Dan dia selalu berbicara ngalor ngilur ke sana kepada orang-orang yang menghandphone dia. Dia berkata, besok saya pulang. Saya tanya dia, udah berapa hari Bapak di sini? Sudah 8 hari. Setiap hari dia berkata, besok saya sudah harus pulang. Besok saya sudah harus pulang. Dan saya tutup tirai karena dia terlalu banyak ngomong, saudaraku. Supaya dia dan saya tidak punya hubungan apa-apa. Dia buka lagi, saudaraku yang kasih. Dia ngomong lagi sama saya. Besoknya saya dites lagi, swab lagi. Kalau 2 kali negatif saya boleh pulang. Besoknya hasilnya swab kedua adalah positif. Saya pikir gara-gara batu kawan ini saya jadi positif lagi. Saya minta pindah. Ini bikin persoalan ini. Bahasa pindah kamu amang katanya. Bahope bahasa pindah tu son, saya bilang. Bawa tong nepa masuk do ina tu kamarku. Jadi ngula orang pada ina katanya. Aku perlu doa bersendirian. Nah saya bilang gitu. Baru di 5 hari lagi, kemudian dites negatif lagi, baru saya keluar. Artinya apa saudaraku? Dalam sistem keselamatan Tuhan ada institusi pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kadang-kadang ini diwujudkan kepada hidup saudara seperti mimpi. Saya pernah bertanya kepada seorang anggota Pentakosta yang saya tahu bapaknya miskin, mamanya miskin, tidak punya sekolah dan apa. Tiba-tiba dia menjadi salah satu orang kaya di Jakarta. Lalu saya tanya, kira-kira 10 tahun yang lalu saya ke sini, kau belum jadi siapa-siapa. Markareta do peho hui daniku. Ipe kareta. Ya. Standar na pedang adong. Ya. Cukup-cukup untuk dia lah sama istri dia waktu itu. Baru pang sedia do parronion. Sude. Ai songon ni pido amang ini mana. Pernahkah saudara tahu itu? Karena itu kau jangan pernah kehilangan harapan kepada dia. Kau jangan pernah kehilangan kredo kepada dia. Jangan pernah kehilangan kontak dan hubungan dengan dia. Karena pertolongannya itu kadangkala seperti mimpi. Kadangkala bisa kita ukur. Pertolongan Tuhan itu kadangkala terukur sekali. Pelan-pelan dia memberikan. Seperti orang yang mengajar anaknya, saudaraku, menata-nata kakinya untuk belajar berjalan. Seperti itu. Dan kita tahu 4-5 hari lagi dia sudah akan bisa berjalan. Dan tidak lama sebulan lagi dia sudah bisa berlari. Dan mungkin dia sudah mampu berjalan atas dirinya sendiri. Seperti itu bisa terukur. Tapi kadang Tuhan melakukannya seperti mimpi. Saudaraku yang kekal sama Tuhan, dunia ini mendapatkan mimpi yang luar biasa ketika Yesus turun. Dari surga tidak ada satu orang pun yang tahu. Orang Israel yang menunggu Mesias itu beribu-ribu tahun. Orang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat bintang terang. Saudaraku, menyinari seluruh bangsa itu. Tetapi tidak ada satu yang tahu. Bahkan Raja Judea saja tidak tahu di mana itu Bethlehem. Menjadi tempat dari Kristus yang akan dilahirkan. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Bagaikan mimpi. Oleh karena itu teruskan saja perjalanan hidupmu. Saya tahu. Menurut Bapak Panjaitan tadi. Kebanyakan saudara orang miskin. Nah kalau saya perhatikan ibu-ibu ini. Miskinnya di mana? Ya, sanggulnya semua sanggul. Ada sanggul belah dua, sanggul bangkok, bajunya semua model Jepang, model kimono. Miskinnya di mana, saudara? Kalau kamu apa foto-foto hapugu semua. Tetapi jikalau engkau ada di dalam keadaan seperti itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dia akan pulihkan keadaan itu satu persatu. Yang terlalu banyak bersungut-sungut kepada dia.
Jangan terlalu banyak komentar kepada Tuhan itu. Walaupun kadang-kadang diperlukan juga. Ayub memiliki komentar kepada Tuhan. Elia memiliki komentar kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Musa apalagi dia memiliki komentar kepada Tuhan. Ya, tetapi saudaraku, jangan engkau sampai kehilangan pijakan dalam hidupmu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pada waktu itu orang-orang bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perkara besar yang dilakukan dengan tiba-tiba itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan adalah sebuah konsep kekekalan yang harus diselenggarakan oleh Tuhan dalam ruang dan waktu kita. Engkau tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi itu akan terjadi dalam hidup kita. Mulai sejenau tu gereja Pentakosta Indonesia on. Macai adong do pe alana guru au, adong do piau rasa meila gabe Pentakosta. Ya. Alana molo olu sipata di botodongan alana si ulu nabi ba mamal tak dongan mulai cahi ba gabe ya takalahi. Anggo sebetulnya tikisoi siau holan au di hatay si. Pentakostaon molo tangison sampai keluar ingusna tersongonido model lah. Molo na joli ba martangiang 10 malam molo keluar ingus ni badang ni apu si. Acim-acimotik asa dida bapak ni ba nakikirakan ni ba. Dak songos saunari halak marsinggang imana marbadak-badak. Ngayawi da songoni. Ala kebetulan dungaw marsinggang maitan na marsinggal natai mangentulala dun. Hami atau nggak buti-buti sudah, gimana marbadak? Bah, mama sahabik sokono kumain. Iya mioner, kona jolo saparopa ingus di bayi nyalang gue. Asa hasona jagoi ba di dakadongan, bopuak. Kekirakan di mana ba? Sampai habis ingus. Dangi foto di mana ba? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah gerakan hidup yang terus berjalan dan tidak ada saudaraku yang kekasih sama Tuhan yang dapat menghalangi itu. Songo dia baik kalak mangicahi ho, anggo itu sokodo perdalanamu, dileko gogo tu dirim sadiri, songo si Musa menyemangati dirinya sendiri. Daud menyemangati dirinya sendiri dan berkata, bahwa aku tahu di sorga ada Allah yang tahu segala perkara yang baik. Sehingga ketika dia mau dilempari oleh rakyatnya, oleh karena anak-anak mereka yang meninggal di peperangan, dan nyawanya dituntut kepada Daud sebagai seorang raja atau panglima perang, dia berkata, Tuhan tolong aku, sebab engkau ada di sorga yang mengerti segala perkara ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Tidak ada sebuah kebanggaan dalam dunia ini menyatakan aku sudah berhasil. Karena dimensi-dimensi hidup kita belum terungkap semuanya. Baru saja vaksin COVID-19 itu ditemukan. Belum ada 2 minggu yang lalu Amerika telah menyuntikkan itu. Kemudian 5 hari yang lalu Inggris menemukan varian baru, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dari COVID ini. Dan banyak orang yang menyaksikan bahwa vaksin-vaksin dari Pfizer atau dari Moderna atau Sinovac barangkali, buatan Inggris barangkali, buatan Rusia sendiri, tidak akan mampu atau dipertanyakan mampukah menyelesaikan masalah COVID varian baru. Tahukah engkau apa yang akan terjadi ke dalam dunia ini? COVID ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih seram, lebih hebat, lebih luar biasa. Kalau saja Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada gereja, memberikan pertolongan dan pemeliharaan kepada gereja,
maka gereja akan terlarut di dalam sekularisme, nihilisme, modernisme, segala isme-isme dunia yang menjadi antitesis kepada tesis-tesis Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, hidup kita akan berjalan terus-menerus. Gereja ini akan berjalan terus-menerus dimulai dari 25 tahun yang lalu. Tidak akan berhenti sekarang dan besok dan lusa. Bahkan ada keadaan di dalam ruang dan waktu yang akan dijalani gereja ini. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir kalam. Sampai kepada ujung segala-galanya. Dengan cara apakah Tuhan akan menyertai gerejanya? Dengan cara apakah Tuhan akan menyertai? Akan mungkin seperti mimpi.